Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Usani dari kelas F7A, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS saya, yaitu UAS Standar Sistem dan Rekayasa Perangkat Lunak PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk menggunakan model tata kelola TI ISO/IEC 17799. Yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk didirikan tanggal 16 Januari 1985 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1985. Sudirman Kapling 70 sampai 71 Jakarta 12910 Indonesia, dan pabrik berlokasi di Citeureup Jawa Barat, Palimanan Jawa Barat, dan Tarjun Kalimantan Selatan. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Indosemen Tunggal Prakasa Tbk yaitu Bridgewood Omnia Limited Inggris. Indosemen dan anak usahanya bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi fabrikasi dan penjualan semen dan beton siap pakai serta tambang agregat dan truss. Selanjutnya visi dan misi. Visi dari PT Indosemen Tunggal Prakasa yaitu menjadi produsen semen terkemuka dan pilihan pelanggan di Indonesia. Yang kedua, menjadi pemain RMC unggul di Jawa Tengah dan memiliki jaringan Sumatera dan Kalimantan Timur. Yang ketiga, menjadi pemain agregat ternama di Jabodetabek dengan jaringan hingga ke Jawa Tengah. Yang keempat, pemain mortar yang terdepan di Jawa bagian barat. Dan untuk misinya yaitu kami berkecimpung dalam bisnis penyediaan semen dan bahan bangunan bermutu tinggi yang mengutamakan solusi untuk pelanggan dengan mengedepankan aspek lingkungan sosial dan tata kelola ESG. Selanjutnya itu sasaran PT Indosemen Tunggal Prakasa. Sebagai perusahaan yang mengusung visi menjadi produsen semen terkemuka di Indonesia, pemain di pasar beton siap pakai atau RMC di Pulau Jawa dan Sumatera Selatan, serta pemain nomor 1 di pasar agregat di Jabodetabek, Indosemen berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam operasional perseroan. Penerapan prinsip GCG tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan keberhasilan usaha secara etis, legal, berkelanjutan, dan memberikan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya itu tujuan PT Indosemen Tunggal Prakasa. Yang pertama yaitu mengoptimalkan nilai atau value perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan dan mendorong tercapainya kesinambungan bisnis. Yang kedua, mendorong agar organ perseroan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral. Yang ketiga yaitu mendorong pengelolaan perseroan lebih profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perseroan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing perseroan baik secara nasional maupun internasional sehingga mampu mendapatkan kepercayaan pasar guna mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Nah, berikut struktur organisasinya. Dan di sini terlihat ada beberapa daftar jabatan. Yang pertama itu Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Manager Operation, Mining Division, Supply Division, Sales Strategic and Planning, Security Division, Finance, Forecasting, dan Internal Audit. Nah, berikut media sosial websitenya. Di dalam website tersebut terdapat beberapa menu dan indeks saham dari PT Indosemen Tunggal Prakasa. Yang kedua itu media sosial Instagram, di mana yang berisi mengenai postingan Instagram dari PT Indosemen Tunggal Prakasa. Lalu media sosial Facebook yang berisi juga postingan mengenai PT Indosemen Tunggal Prakasa. Dan juga terakhir media sosial Twitter, sama juga yang berisikan postingan dan informasi mengenai PT Indosemen Tunggal Prakasa. Yang selanjutnya untuk kondisi TI saat ini, informasi atau data adalah aset bagi perusahaan. Semakin banyak informasi perusahaan yang disimpan, dikelola, dan di-sharing, maka semakin besar pula resiko terjadinya kerusakan, kehilangan, atau tereksposnya data ke pihak eksternal yang tidak diinginkan. Bagaimana data untuk
atau informasi tersebut dikelola, dipelihara, dan diekspos, melatar belakangi disusunnya ISO 17799. Standar untuk sistem manajemen keamanan informasi. Penyusunan standar ini berawal pada tahun 1995, di mana sekelompok perusahaan besar seperti BOC, BT, Marks dan Spencer, Medline Bank, Nationwide Building Society, Shell, dan Unilever bekerja sama untuk membuat suatu standar yang dinamakan BS 779 dan isi ISO 17799 meliputi yang pertama yaitu Security Policy, System Access Control, Communication and Operation Management, System Development and Maintenance, Physical and Environmental Security, Compliance, Personal Security, Security Organization atau Information Security, Asset Classification and Control, dan yang terakhir Business Continuity Management atau BCM. Untuk yang selanjutnya, kondisi TI yang diharapkan. Teknologi informasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia usaha, terutama dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Kebutuhan akan teknologi informasi merupakan kebutuhan dasar perusahaan agar dapat bertahan dalam dunia usaha yang penuh persaingan. Teknologi informasi telah mendorong kemajuan dalam teknologi produk dan proses, serta terbentuknya masyarakat informasi. Perkembangan teknologi informasi menciptakan produk dengan kapasitas besar, hemat energi, dan dapat melakukan fungsi dan jenis pekerjaan yang semakin banyak, serta dengan teknologi informasi dapat mengolah, menyimpan, menampilkan data dan informasi. Dalam meningkatkan upaya produktivitas kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan organisasi. Yang kedua, perumusan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, penentuan strategi organisasi. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi dan produktivitas kerja. Yang selanjutnya itu kunci permasalahan TI. Berikut analisis SWOT PT Indo Semen Tunggal Prakasa Tbk. Yang pertama, strength atau kekuatan. PT Indo Semen Tunggal Prakasa memiliki sumber daya manusia yang banyak dan berkompeten sesuai standar internasional yang terapkan di seluruh operasional Heidelberg Cement Group. PT Indo Semen Tunggal Prakasa memiliki kekuatan dari segi keuangan karena kekuatan keuangan akan menjadi salah satu penentu keputusan investasi. PT Indo Semen Tunggal Prakasa memiliki brand image yang kuat karena brand image yang kuat akan memudahkan produk untuk masuk ke pasar yang baru. Selanjutnya itu kelemahan atau weakness. PT Indo Semen Tunggal Prakasa memiliki kelemahan yang belum mempunyai pengalaman dalam akuisisi perusahaan sehingga perusahaan harus teliti dalam menerapkan strategi. Selanjutnya sarana pabrik sudah tidak layak sehingga perlu perbaikan untuk melakukan pembelian teknologi baru. Selanjutnya kapasitas pabrik sulit ditingkatkan karena keterbatasan bahan baku. Selanjutnya peluang atau opportunities. PT Indo Semen Tunggal Prakasa memiliki peluang untuk meningkatkan jumlah produksi karena terjadi peningkatan permintaan semen. PT Indo Semen Tunggal Prakasa memiliki peluang untuk meningkatkan pangsa pasar serta ekspansi karena dipermudahnya regulasi yang ada. Peluang pasar semakin meningkat, khususnya di daerah selain Jawa Barat. Dan yang terakhir itu ancaman atau threat. Adanya produk semen dengan harga murah menjadi ancaman bagi PT Indo Semen Tunggal Prakasa. Ancaman adanya kompetitor asing yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Dan yang terakhir, ketersediaan bahan baku yang semakin menipis menjadi ancaman bagi perusahaan. Ini selanjutnya strategi layanan TI. Perencanaan dan desain teknologi informasi. Strategi teknologi informasi, pembangunan kerangka teknologi informasi masa depan, dan pengelolaan teknologi informasi di masa depan. Strategi teknologi informasi meliputi teknologi informasi perspektif yang menentukan efek dari teknologi informasi di perusahaan, kerangka perusahaan yang merupakan standar untuk merancang kerangka aplikasi, data kerangka kerja, dan infrastruktur desain high-end yang berisi standarisasi operasi inti sistem, e-business, platform, database, strategi pusat data, dan strategi pusat pemulihan bencana. Prinsip-prinsip utama adalah fasilitasi, standarisasi, modularisasi, dan integrasi. Memiliki rencana tersebut dapat menguntungkan perusahaan dalam beberapa cara. Proyek teknologi informasi harus jatuh ke dalam item penting dalam rencana, sehingga menghilangkan proyek yang tidak perlu. Jika orang-orang baris di arah yang berlawanan, sedikit atau tidak ada kemajuan dalam bergerak ke depan, akhirnya strategis perencanaan adalah
cara yang baik untuk memotivasi departemen pengguna untuk membeli ke dalam strategi karena mereka erat terlibat dalam proses pengembangan strategi layanan. Yang terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan analisis penulis, PT Indosemen Tunggal Prakasa dengan menerapkan kebijakan dari ISO/IAC 17799 sebagai standar sistem manajemen keamanan informasi khususnya untuk intellectual property aset dapat menganalisis risiko terjadinya ancaman baik dari internal maupun eksternal seperti penggunaan dan modifikasi yang tidak terotorisasi. Dan dari aspek business continuity management atau manajemen kelanjutan usaha, PT Indosemen Tunggal Prakasa siap menghadapi resiko yang akan ditemui dalam aktivitas lingkungan bisnis yang bisa mengakibatkan major failure atau resiko kegagalan yang utama ataupun disaster atau kejadian buruk yang tak terduga. Diperlukan dan manajemen untuk keberlangsungan proses ini, sehingga dapat dikatakan bahwa PT Indosemen Tunggal Prakasa lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kompetitor lainnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.